terakhir bunda aja kalau kalau awam kena sama juru kunci di Jawa juga. Oh, berarti juru kunci juga ada mungkin ya? Marketing, marketing pesugihan. Bahasanya ternyata marketingnya dari Marketing. Juru kunci. iblis-iblis itu. Mungkin Iya, dia ada dan target KPI, kamu sebulan harus berapa orang gitu. bisa jadi. Ciri-cirinya kalau memang ini adalah pesugihan instan atau kita bilang yang menyembah kesiluman atau iblis gitu ya, dia pasti ada kamar tersembunyi yang nggak boleh dibuka siapapun Di rumahnya. di rumahnya. Jadi ada kamar yang memang khusus. Tapi kan sebenarnya sudah common ya, kayak orang minta pesugihan instan. Ini kita pesugihan instan, terus ada tumbal. Betul. Dan tumbal itu kan pasti orang terdekat. Ya kalau mau ngomong secara logika gitu kan, kalau kan sebenarnya hal ini ya tidak bisa terus Betul. dipertentangkan dengan logika. Betul. Dia kaya, tapi keluarganya mungkin ada cacat atau meninggal. Itu kenapa masih ada yang mau gitu loh? Nah itulah. Jadi kita hidup di dalam tubuh kita aja ada setan yang selalu mempengaruhi kita. Setan itu kan selalu mempengaruhi kita untuk ke pikiran negatif. Itu baru setan loh. Sedangkan ketika makanya harus hati-hati di zaman sekarang ya bunda lihat itu. Jadi maksudnya anak masih awam atau apa datang ke tempat ini, datang ke tempat ini. Kan kita itu terkadang tidak ada yang niat, ada pun memang oknum. Oknum itu ada dari manusianya, ada dari juru kuncinya. Oke, jadi kadang tempat-tempat kayak gitu nih bukan hanya Gunung Kawi, juru kuncinya ada yang sengaja narik ya? Banyak. Terakhir bunda aja kalau awam kena sama juru kunci di Jawa juga. Oh, berarti juru kunci juga ada mungkin ya? Marketing, marketing pesugihan. Bahasanya ternyata marketingnya dari Marketing. Juru kunci. iblis-iblis itu. Mungkin Iya, dia ada dan target KPI, kamu sebulan harus berapa orang gitu. bisa jadi. Oh. Bisa jadi karena ini cerita bunda baru beberapa bulan lalu datang ke satu tempat. Jadi bunda kan kalau datang nggak ada yang tahu, ada yang enggak. Nah bunda tuh berusaha nggak mau, ya ini tahu bunda pakai apa kerudung di ini. Bener-bener kerasa banget marketingnya karena gini. Pertama dia seolah ngumpul. Ya gimana udah dikasih Pajero-nya gitu. Biarinlah nonton terserah. Jadi Oh ini kisah nyata berarti? iya baru lagi. Seolah-olah dia tuh dibeliin mobil bagus, dikasih tanah, dikasih apa sama orang yang datang ke situ berhasil. Depan bunda sengaja ngobrol gitu terus habis gitu ke bunda maksa banget nyuruh nginep. Enggak, saya di sini cuma mau datang ke tempat ini karena di sini saya percaya ada leluhur ini. Yang bunda tahu aja gitu inian. Terus wah marketinginnya gila banget itu. Oh, oke, jadi bahaya juga kalau seandainya kita iseng ya ke Itu. tempat-tempat kayak gitu. Mungkin Betul. kadang orang tuh adalah yang FOMO. Wah lagi rame nih kesana gue mau Betul. ngonten, niatnya ngonten, tapi secara nggak sadar kita ketarik ya. Betul, energi ada yang misal FOMO, ada juga bisa aja kalau kita memang lagi kena masalah, niatnya lagi menenangkan hati, kena imbing-imbing, lagi dikejar utang, otomatis kan ya udah Pak mau Pak gitu kan, biaya berapa 10 juta misal. Tapi itu buat ada sajen. ketika datang bayar nggak kekunciannya kalau untuk pesugihan di gunung-gunung gitu? Pasti bayar. Oh kita keluar dulu ya duit? Iya keluar dulu 10-20 juta. Oh. 10-20 juta itu minimal itu yang awal menurut pengalaman Banyak orang. banyak orang. Karena bunda beberapa kali kan kayak ngobatin yang datang itu gara-gara ikatan yang dia memang melakukan pesugihannya atau enggak anak yang mau ditumbalkannya. Aduh tega banget. Iya. Bentar, kita bayar habis itu 20 juta terus harus meditasi gitu. Dengan cerita buat ini menurut cerita nyata ya maksudnya pasien yang datang ke bunda itu awal segitu buat bikin sesaji di situ karena nanti dia akan melakukan ritual beberapa kali. Semedi ritualnya. Iya, beli sesaji ini itu nanti kamu pulang aja. Nanti kamu ciri-cirinya kalau memang ini adalah pesugihan instan atau kita bilang yang menyembah kesiluman atau iblis gitu ya, dia pasti ada kamar tersembunyi yang nggak boleh dibuka siapapun Di rumahnya. di rumahnya. Jadi ada kamar yang memang khusus. Dan itu udah request dari si kuncinya ya? Iya, jadi pokoknya nggak sisain satu kamar. satu kamar. Jadi nggak boleh nih orang ngintip juga gitu, nggak boleh. Harus selalu dikunci. Jadi kalau ada yang masuk itu termasuk kena zong. Oh. Karena kalau ada yang masuk, kalau memang nggak sengaja tuh bisa ngelihat tuh sosoknya apa yang di situ. Karena punten ya, maksudnya di Gunung Kawi pun kan taunya pesugihan siluman. Yang bunda tahu menurut pengalaman bunda pribadi, maksudnya karena bunda nggak pernah mau bercerita dengar dari orang. Kalau tidak mengalami ya? Tidak mengalami sendiri dari orangnya yang memang berobat. Itu tuh di situ tuh pesugihan tuh macam-macam. Jadi ada yang ke kera,
Bentuknya yang kera ular, pada umumnya ya. betul, kera, siluman kera, terus ada juga ular. Sosoknya tuh macam-macam dan dia mau apa? Bentar, kera, ular dan macam-macam itu ada ininya nggak? Kera itu mungkin Mintanya kayak apa? mintanya apa? Heeh. Anak atau istri? Betul. Ular apa? Ular gitu. apa? Kalau ular biasanya dinikahi. Sebutannya ngipri. Jadi dinikahi, tapi ada juga tuh di situ. Maksudnya si pelaku ini menikah dengan ular ini? Siluman ular itu. Tapi orang lain nggak ngelihat. Tapi dia merasakan. Ada juga loh, pasien Bunda juga ada. Ada yang mau? Banyak, ada beberapa. Cuman kalau Bunda kan lebih kayak ngobatin ya, ngelepasin. Saya sebenarnya kan yang seperti Kesel itu, ya biasanya tuh. siluman. Iya, siluman tuh kan gini. Kapan dia berhubungannya? Biasanya dia terasa mimpi. Jadi jangan dibayangkan terjadi samping ada Dililit-lilit. ular gitu, enggak ya? Enggak. Itu terjadi di Iya, mimpi. Iya, terjadi di mimpi. Kalau kera? Nah itu kalau mohon maaf ya, nggak enak. Jadi suka denger nggak semua sih ya, nggak semua dalam tanda kutip. Salah satu anaknya misal cacat, cacatnya tuh kayak apa sih? Yang Iya. ada juga yang punten kayak ini tuh, Iya. kecil gitu, kecil itu. Salah satunya gitu. Punya anak yang gitu ciri-cirinya satu aja, tapi dia diistimewakan banget sama orang tuanya. Tapi ini kan bukan berarti nanti ada orang bukan gitu. berarti ada orang tersebut yang seperti itu, tapi ini pengalaman memang yang datang dan mengakui. Jadi Gitu. tadi ada kera, ular. Ular, terus sosok-sosok lain juga ada, bahkan punten buto juga ada. Buto di situ. Buto aku nggak pernah lihat sih, tapi biasanya di buku-buku cerita zaman dulu. Ada Iya, buto hijau juga. kayak Iya. gitu. Itu ada juga. Nah, makanya sebenarnya betul sekali di situ tuh terpecah, terbagi dua. Yang sebelumnya tuh sebenarnya itu adalah tempat ziarah, Tempat histori lah. tempat yang baik untuk napak tilas. Leluhur kita pernah di situ, kita mengambil energi positif. Tapi karena sebelumnya pasti nih dari sebelum yang sekarang ini ada oknum manusia yang memang datang ke situ terus meminta-minta sesuatu, saya ingin begini, didatangilah oleh sosok yang bukan sosok positif. Akhirnya kan karena banyak yang seperti itu, kayak ya sama rame nih dengan gampang nih manusia tuh tinggal seperti ini aja. Akhirnya sosok-sosok di situ kan kayak mancing nih jadi magnet. Narik dari mana-mana, kita diam di sini aja. Di sini banyak manusia yang meminta ini, meminta ini, meminta ini. Nah, dari situ kan pasti kalau ininya jalurnya ke juru kunci. Juru kunci kan di situ juga kan meditasi, maksudnya tapa apa peka kan. Akhirnya ya itulah juru kunci yang jadi marketingnya. Nah, tumbal-tumbal itu apakah dia maksudnya pelaku dia udah ngelis atau kayak gimana masalah tumbal atau random dari si iblis itu? Macam-macam. Terus gini, pertama Bunda jelaskan, tumbal itu macam-macam kan, tidak selalu orang yang kita sayang, tapi udah pasti itu nomor satu ada. Terus kedua, tumbal Walaupun kita nggak mau ya. betul, justru diujinya dari situ katanya orang yang datang ke Bunda. Tapi satu itu, terus kedua, tidak semua tumbal itu mengambil jasad dengan kecelakaan, dengan meninggal, tapi mengambil sukma atau jiwa. Orang yang ditumbalkan itu tetap hidup, tapi dia gila, hilang ingatan, atau badannya kurus kering, rambut rontok, itu diambil jiwanya, disedot jiwanya, Tapi dia sukmanya. nggak mati ya? Nggak mati. Nah, jadi tumbal itu macam-macam. Jadi bukan hanya taunya tumbal meninggal, tapi yang seperti itu juga banyak. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.